Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Insiden kecelakaan kapal terjadi di Ternate, kapal kayu ditabrak speedboat hingga tenggelam. H-2 Natal, ribuan pemudik Nataru berdesak-desakan di pelabuhan agar bisa pulang ke kampung halaman. Protes kasus penganiayaan, warga serta perwakilan Ormas geruduk Mapolda Maluku. Sampai oknum-oknum premanisme itu dipecat, saudara. Orang-orang seperti itu tidak pantas berpolitik. Ratusan warga menggelar demo di depan gerbang markas kepolisian daerah Maluku Senin siang. Mereka berunjuk rasa menyikapi penganiayaan oleh anggota kepolisian terhadap warga hingga divisum. Perwakilan massa aksi dari mahasiswa, OKP, dan warga bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyampaikan kecaman terhadap aksi penganiayaan polisi itu. Dia gubernur, tidak melihat, dia wali kota, tidak melihat, dia presiden. Hukum kepolisian juga diatur dalam lembaga konstitusi itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dalam pihak kepolisian, dalam lembaga kepolisian ada yang namanya etika juga, saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang melakukan tindakan kejahatan itu sendiri. Bab namanya. Demo ini dijaga ketat puluhan personel Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pengunjuk rasa menuntut keadilan atas penganiayaan tersebut. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Driano Ibrahim, saat menemui pedemo berjanji akan merespons tuntutan pedemo. Akan kita tepati, ya, proses secara koretik dan juga secara pidana umum. Jadi percayakan kepada kami dan kepolisian untuk proses ini. Dan selama 4 hari ini memang kita terus ya, kita secara kontinu dengan cepat kita sudah memproses 3 oknum ini. Bisa juga untuk langsung dilihat secara transparansi, kita sudah silakan akses. Kita tidak ada main-main, ini kita serius. Karena memang saya orang yang pertama kali kecewa dan marah sekali atas kejadian ini. Saya pun selalu menekankan kepada anggota saya, layani, ayomi masyarakat dengan baik. Tapi tiba-tiba ada kejadian seperti ini, saya sangat kecewa sekali. Selesai berdemo di Mapolda, perwakilan massa aksi dari mahasiswa, OKP, dan warga ini kemudian mendatangi gedung wakil rakyat. Di sini, mereka menyampaikan tuntutan yang sama kepada wakil rakyat agar masalah ini menjadi atensi mereka. Pedemo kemudian diterima perwakilan DPRD Maluku. DPRD berjanji, masalah ini akan menjadi atensi mereka untuk segera diselesaikan. Ada beberapa tuntutan tadi juga yang minta proses ini bisa berjalan transparan. Karena itu, atau melaksanakan itu juga secara transparan, tapi untuk proses hukumnya atau kembalikan ke institusi. Institusi dalam hal ini pihak kepolisian pada Maluku untuk prosesnya seperti apa. Tapi setidaknya atau sebagai wakil rakyat atau menerima aspirasi dan mengawal kasus ini secara baik. Dan atau berharap juga ini bisa menjadi transformasi di tubuh institusi Polri agar tidak ada lagi oknum-oknum yang berperilaku tidak baik ya, supaya slogan presisi itu bisa berjalan dengan humanis untuk proses penegakan hukumnya. Kami menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh oknum polisi pada hari Jumat kemarin. Keinginan kami bahwa penegakan hukum terhadap pelaku itu harus transparan, terbuka, dan harus diketahui oleh publik. Jangan terkesan proses hukumnya, baik itu tindak pidananya maupun kode etik, tertutup. Sebelumnya, sejumlah oknum Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso atau KPS Ambon melakukan penganiayaan terhadap seorang warga di depan Mapolsek Pelabuhan Yosudarso Ambon. Kejadian ini pun diabadikan warga dan disebarkan luas ke media sosial lantaran warga geram terhadap tindakan polisi yang bertindak sewenang-wenang
terhadap korban di luar peri kemanusiaan. Tak hanya mengusik warga, atasan mereka pun ikut geram. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Perayaan Natal dan Tahun Baru sebentar lagi datang. Kondisi ini juga berimbas terhadap pedagang atribut dan aksesoris Natal dan Tahun Baru di Ambon. Sebab omsetnya meningkat cukup signifikan. Pedagang mengatakan omset mereka tiap momen Natal naik dari ratusan ribu rupiah menjadi jutaan rupiah. Dari atribut serta aksesoris yang dijual, paling laris adalah topi dan trompet serta kembang api. Pembelian atribut dan aksesoris Natal dan Tahun Baru ini didominasi pembeli dari kalangan masyarakat umum Kota Ambon. Beli apa saja nih untuk Ini tuh bang besok tuh petasan nih? kembang Jadi satu kembang api satu itu berapa? 85. 85. Jadi beli 2 tuh. Ya. Jadi untuk acara Natal besok. Sama-sama. Ya. Acara Natal besok. Ini beli apa saja kakak? Bando. Oh, bando ya, bando Natal. Jadi itu saja. Jadi untuk Natal kali ini harapannya apa? Harapannya semoga Natal ini membawa sukacita, damai, bahagia selalu. Itu aja harapannya. Sudah laris manis ya? Sudah laku. Sudah banyak yang membeli ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk penjualannya sendiri di harga kisaran harga berapa nih kan? Dari 5.000 sampai ada 3 juta. Ada 3 jutaan. Kalau sepi sekali itu berapa? 500 lebih. 500 lebih. Kalau ramai mencapai berapa? Kalau rame kayak malam puncak bisa lebih dari 20 juta. Lebih, Itu malam puncak ini habis tuh. lebih dari 20 juta ya? Pedagang kini menyediakan atribut dan aksesoris Nataru dalam jumlah banyak untuk kebutuhan warga. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Sempat mahal, harga ikan di Kota Ambon menjelang Natal dan Tahun Baru turun. Penyebabnya nelayan kembali melaut dan melimpahnya hasil tangkapan ikan nelayan seiring cuaca membaik di perairan Ambon. Misalnya, ikan momar atau layang dan sejenisnya biasanya dijual di kisaran Rp750.000 per loyang, kini turun menjadi Rp300.000 sampai Rp350.000 per loyang. Harga ikan cakalang dan tuna dari Rp150.000 per ekor kini turun menjadi Rp80.000 sampai Rp100.000 per ekor. Kalau ikan itu satu loyang berapa kalau ikan komun? Tadi balik saya 300. 300. Biasa itu harga berapa, Bang? Kalau mahal bisa ada 600. 600 ya. Kalau momar? Kalau momar tadi kita ambil tadi 3,5. 3,5. Biasa harga standar biasa itu berapa? Balik saya kalau dia pemula sama Kalau biasa yang paling mahal berapa? kalau mahal bisa 800 setengah. Oh, sampai 7,5 juga ya? 750. Iya. Beli ikan berapa nih? 50 tapi kurang sama bangnya. Satu tempat 50.000. Iya. Jadi itu berapa ekor tuh? 12 ya? 12. Jadi bagaimana harganya? Wih, lumayan, mantap. Cukup bagus juga ya? Top. Turunnya harga ikan laut ini kembali melegakan warga sebab membantu biaya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, termasuk saat Natal dan jelang Tahun Baru. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.